Pernah nggak sih kalian pas akhir bulan ngecek saldo terus kaget, loh duit gue kemana ya? Padahal rasanya nggak beli apa-apa yang mahal-mahal amat, tapi kok ya habis gitu aja. Nah, ternyata nih jawabannya tuh seringkali ngumpet di kebiasaan-kebiasaan kecil kita sehari-hari. Dan dampaknya, wah ternyata jauh lebih gede dari yang kita kira. Beneran loh, tanpa kita sadari, bisa jadi kita ini lagi buang-buang uang setiap hari. Coba deh renungin sebentar. Ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi buat mancing pertanyaan penting. Sebenarnya duit hasil kerja keras kita itu larinya kemana aja sih? Oke, kita bakal ngomongin soal konsep yang namanya uang bocor. Coba deh, bayangin keran air yang netes, pelan-pelan. Satu tetes doang. Kan kayak gak ada artinya ya. Tapi coba diamin semalaman. Paginya, udah penuh aja tuh satu ember. Nah, persis kayak gitu cara kerja pengeluaran-pengeluaran kecil kita setiap hari. Dan yang perlu dicatat nih, kita tuh nggak lagi ngomongin beli barang mahal kayak nyicil mobil atau beli HP baru. Bukan itu. Fokus kita justru ke pengeluaran-pengeluaran receh yang kecil-kecil, tapi sering banget kita lakuin. Saking seringnya, sampai kita nggak sadar dan lupa. Oke, konsepnya udah dapat ya. Sekarang pertanyaannya, apa aja sih biang kerok utamanya di zaman sekarang ini? Yuk, kita bedah 3 kebiasaan paling umum yang jangan-jangan lagi kalian lakuin juga sekarang. Yang pertama, ini nih ritual kesukaan banyak orang. Jajan kopi setiap hari. Ngopi di kafe itu kan emang enak ya. Bikin melek, bikin semangat. Rasanya kayak ngasih self-reward kecil-kecilan gitu. Tapi, pernah kepikiran nggak berapa sih biaya sebenarnya dari ritual ini? Coba yuk kita hitung-hitungan bentar. Anggaplah segelas kopi harganya 25.000. Kalau kita lakuin setiap hari kerja selama setahun, totalnya itu bisa lebih dari 9 juta rupiah. Wow, coba deh bayangin, 9 juta rupiah cuma buat kopi yang kita seruput pas lagi jalan ke kantor. Oke, lanjut ke kebiasaan nomor 2. Ini juga relevan banget di era digital. Langganan yang terlupakan. Coba diingat-ingat, layanan streaming musik, nonton film, aplikasi edit foto, atau mungkin membership premium apa gitu yang dulu daftarnya pas lagi ada promo, terus lupa di-cancel. Mungkin tagihannya sebulan cuma 50.000, 100.000, jadi kesannya kecil, nggak berasa. Tapi kalau ada 2 atau 3 layanan aja yang nggak kepake, tahu-tahu setahun udah segini aja loh. Ini benar-benar uang yang kebuang buat sesuatu yang bahkan nggak kita pakai sama sekali. Dan yang ketiga, nah ini dia musuh bebuyutan kita semua di era e-commerce, belanja impulsif. Godaan flash sale yang nongol tiba-tiba, racun-racun produk pas lagi scrolling, terus gampangnya bayar cuma dengan sekali klik, aduh susah banget buat nolaknya kan? Coba kita ambil angka kecil aja deh, hitungan kasarnya. Misalnya sebulan kita belanja impulsif cuma 300.000, dikit kan? Tapi coba dikali setahun, udah 3,6 juta aja loh, buat barang-barang yang mungkin sebenarnya nggak kita butuhin-butuhin amat. Oke, kita udah lihat angkanya dan lumayan gede juga ya ternyata. Tapi isunya itu bukan cuma soal duit yang hilang loh, ada harga lain yang jauh lebih penting, yaitu opportunity cost, alias kesempatan yang kita korbankan. Nah, ini nih inti masalahnya. Harga sebenarnya itu bukan duit yang kita keluarin, tapi apa yang bisa kita lakuin dengan duit itu kalau nggak dipakai buat jajan-jajan tadi. Ini soal potensi yang hilang. Coba lihat perbandingan ini deh. Biaya ngopi kalian setahun, yang tadi kita hitung 9 jutaan itu, ternyata hampir sama harganya kayak tiket pesawat PP ke Jepang. Jadi pertanyaannya simpel banget, mau 365 gelas kopi atau satu pengalaman liburan ke Jepang yang gak bakal terlupakan? Mana yang lebih berharga buat kalian? Jadi, kalau kita totalin semuanya nih, dari kopi, langganan gak kepake, sama belanja impulsif, potensi kebocoran dompet kita itu bisa lebih dari 14 juta setahun. 14 juta loh. Coba bayangin, duit segitu bisa dipakai buat apa aja. Oke. Setelah lihat masalahnya, jangan pusing dulu, pasti ada solusinya. Kabar baiknya, nambal kebocoran ini tuh gak sesusah yang dibayangin kok. Kuncinya cuma di beberapa strategi simpel dan kesadaran diri. Penting banget buat diingat ya, tujuannya tuh bukan buat nyiksa diri atau berhenti senang-senang sama sekali. Bukan, tujuannya itu cuma awareness, biar kita sadar. Jadi kita bisa ngubah pengeluaran yang tadinya nggak sadar, jadi pengeluaran yang emang kita rencanain dan kita putuskan dengan matang. Nah, buat langganan digital, coba deh lakuin audit simpel ini. Pertama, buka mutasi rekening atau e-wallet kalian, terus catat semua tagihan bulanan. Kedua, nah ini bagian pentingnya nih, jujur sama diri sendiri. Mana yang penting banget dan mana yang nggak penting-penting amat. Langkah ketiga, udah, langsung aja cancel yang nggak penting. Jangan pakai nanti-nanti. Buat ngelawan belanja impulsif, ada trik jitu nih namanya aturan 24 jam. Gini caranya, pas kalian naksir barang yang nggak penting-penting amat, masukin aja ke keranjang.
Terus, udah tutup aplikasinya, tunggu 24 jam. Kalau besoknya kalian masih kepikiran dan ngerasa butuh banget, baru deh beli. Percaya deh, seringnya sih rasa pengen itu udah hilang aja gitu. Pada dasarnya, ini semua soal pergeseran mindset. Dari yang tadinya belanja karena emosi, jadi belanja karena butuh. Dari yang nyari senangnya sesaat doang, jadi nyari manfaat jangka panjang. Intinya, kita bergeser dari reaktif jadi lebih terencana. Terus gimana soal kopi? Tenang, kalian nggak harus berhenti ngopi total kok. Coba deh, pas hari kerja, bikin kopi sendiri di rumah. Jajan kopinya disimpan buat weekend aja, atau pas lagi pengen ngasih reward ke diri sendiri. Atau cara lain, bikin aja budget mingguan khusus buat jajan kopi, dan disiplin sama budget itu. Oke, denger semua, ini mungkin kalian jadi mikir, waduh banyak banget ya. Terus mulainya dari mana nih? Tenang, jawabannya simpel banget. Kuncinya adalah jangan coba benerin semuanya sekaligus. Itu dijamin bakal gagal. Cukup pilih satu hal aja. Mungkin minggu ini fokusnya cuma satu, nge-cancel satu langganan yang nggak kepake. Atau minggu depan, coba deh terapin aturan 24 jam. Ingat ya, perubahan paling kecil sekalipun kalau dilakuin terus-menerus, hasilnya bakal jadi yang paling besar. Jadi, aku mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan. Coba deh pikirin baik-baik, dari semua yang udah kita omongin, ada nggak satu kebiasaan kecil yang mau kalian ubah mulai hari ini juga? Karena perjalanan finansial yang lebih sehat itu selalu dimulai dari satu langkah kecil pertama.